Barat saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi edisi hari Senin tanggal 16 Maret 2026 pendengar. Dan pagi ini topik kita mengenai kewajiban zakat dalam membangun keadilan sosial dan kesalehan spiritual. Dan tersambung melalui line telepon guru kita ada Kiai Haji Mahfud Hidayat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan semoga juga para pendengar yang saat ini tengah mendengarkan Mutiara Pagi juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan topik kita terkait kewajiban zakat dalam membangun keadilan sosial dan kesalehan spiritual. Juga bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan silakan di 081-nya 5 kali 4200. Dan Pak Kiai, mangga untuk pemaparan awalnya disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alal muslimina zakatal fitr fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah Ta'ala tabarrukan bi dzikrih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Al-ayah. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua diberikan nikmat yang mengantarkan kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan, yaitu bulan tidak hanya di dalamnya ada kewajiban puasa, namun mengiringi kewajiban puasa ini di akhir Ramadan ada kewajiban untuk berzakat fitrah. Pada kesempatan ini hadirin, kita akan membahas tentang filosofi zakat, yaitu suatu kewajiban yang dapat membangun kesolihan kita secara spiritual sekaligus berdampak pada keadilan sosial. Hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang tadi kami sebutkan dalam muqaddimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah At-Taubah ayat 103. Ambillah dari sebagian harta mereka, ya, shadaqatan tutahhiruhum. Sedekah yang di sini maknanya zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Hadirin, ini ayat sekaligus menjadi hikmah dari zakat, yang mana zakat itu dapat membersihkan, khususnya kaitan dengan zakat fitrah itu membersihkan jiwa, dan tentang zakat mal itu membersihkan harta. Jiwa itu sejatinya secara manusiawi sangat menginginkan harta atau mencintai harta. Bahkan dengan diiringi hawa nafsu, seringkali jiwa ini rakus terhadap harta. Dengan kewajiban zakat, Allah mengarahkan kita untuk mengendalikan semuanya, sehingga menjadikan bahwa semua yang Allah berikan itu adalah hanya titipan. Saat Allah menyuruhnya untuk mengeluarkan, maka kita tidak kikir untuk menahannya.
sehingga orang yang berzakat bisa membersihkan jiwanya dari sifat kekikiran sekaligus membersihkan hartanya dari kepemilikan atau hak-hak orang lain yang sebenarnya ada dalam sebagian harta mereka terdapat hak-hak orang yang membutuhkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, tentang zakat fitrah tentu hubungan erat dengan puasa. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimallahu taala, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas, itu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, dan juga perkataan kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan kepada fakir miskin. Hadis ini sekaligus terdapat dua filosofi dari zakat fitrah. Yang pertama adalah membersihkan kekurangan orang yang berpuasa. Sebagaimana kita ketahui, orang berpuasa ini bisa berkurang pahalanya saat dia tidak menjaga lisannya, saat dia melakukan hal-hal yang itu seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang berpuasa, seperti menggibah misalnya, atau melakukan yang tanpa direncanakan, misalnya dengan bermaksiat mata, bermaksiat telinga, dan seterusnya. Nah, hal itu dibersihkanlah dengan zakat fitrah, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas. Begitu diberikan zakat fitrah, maka orang yang berpuasa itu kembali menjadi sempurna untuk pahalanya. Ini hikmah. Yang kedua adalah untuk memberikan makanan kepada fakir miskin, membahagiakan orang yang tidak mampu di hari raya. Hadirin jamaah yang berbahagia, tentu kita ingin di hari raya tidak hanya melihat orang kaya saja yang bahagia, yang diberikan kecukupan, tidak perlu memikirkan dapurnya, namun kita ingin juga mereka ikut merayakannya. Maka dengan filosofi zakat fitrah itu bisa menjadikan mereka bahagia. Bisa jadi di tempat kita tidak hanya mereka menerima beras zakat fitrah atau tidak menerima uang zakat fitrah, namun mereka menerima bingkisan-bingkisan yang lain yang itu dapat membahagiakan mereka, menjadikan mereka itu ketika hari raya tidak perlu susah payah untuk mencari nafkah, dan mereka kumpul dengan gembira bersama keluarga. Itu yang kedua. Berikutnya adalah zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta. Tulisannya mirip mal, tapi L-nya 1. Kalau L-nya 2 jadi mol. Zakat mal artinya keadilan ekonomi di situ terdapat dan terlihat. Kalau zakat mal tidak hanya di waktu Ramadan, meskipun banyak orang memilih Ramadan momentum untuk membagikan zakat malnya, tidak masalah. Namun zakat mal semestinya dilihat dari kapan dia mulai usaha. Setelah siklus 1 tahun, di situ wajib dikeluarkan zakatnya. Namun memilih Ramadan, tentu ini adalah bulan yang penuh berkah, sehingga pahalanya dilipat gandakan. Dan membagikan zakat mal itu berarti kita ingin menghidupkan kembali roda ekonomi. Apabila ada ketimpangan, satu sisi di perkotaan misalnya, gedung bertingkat menjulang tinggi, namun di sekitarnya banyak sekali rumah-rumah
yang tidak layak, atau bisa jadi ada di sekitarnya orang-orang yang kesakitan menahan rasa lapar. Meskipun bulan puasa itu sudah selesai, namun mereka terus berpuasa karena tidak ada untuk berbukanya. Nah, orang-orang seperti inilah ya bisa jadi ketika zakat mal ini hidup atau dihidupkan, maka mereka akan mendapatkan pekerjaan, mereka akan mendapatkan penghidupan yang layak, dan tentunya disinilah filosofi dari surat Al-Hasyr ayat 7, kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Dengan zakat ada distribusi kekayaan mengalir kepada mereka sehingga berputar roda ekonomi ini, dan itu dengan semangat keadilan sosial. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka dengan zakat mal itu kita menyadari bahwa harta ini mutlak milik Allah. Kita hanya diberikan titipan, dan Allah menyuruh kita untuk mengambil dari harta kita 2,5% misalnya. Maka kalau itu ditahan, kita makan 2,5% itu berarti kita memakan harta milik orang lain. Karena harta itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentu dengan zakat mal bisa menurunkan ya, atau syukur-syukur bisa mencegah kesenjangan sosial, ketimpangan sosial. Itu dapat diturunkan tensinya dengan adanya zakat mal. Sehingga yang ketiga, hikmahnya adalah tentu dengan zakat mal, hati ini yang biasanya senantiasa menahan untuk tidak memberikan kepada orang lain karena merasa seolah-olah harta ini akan dibawa mati, dan dalam pikiran kita takut besok tidak makan, takut kehilangan, berkurang dan sebagainya. Dengan zakat itu semua, maka penyakit hati itu akan hilang ya, dan berubah menjadi belas kasihan, kedermawanan, dan ingin sekali berbagi kebahagiaan atau menjadikan dirinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mungkin untuk mukadimah itu yang dapat kami sampaikan. Semoga di akhir Ramadan ini kita berubah ya, atau menjadikan momentum zakat fitrah dan zakat mal ini adalah untuk kita merubah persepsi, perspektif ya, sehingga semua yang Allah berikan ini hakikatnya adalah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Pak Kiai atas pemaparan awalnya, dan sudah ada pertanyaan yang masuk. Kali ini yang pertama izin Pak Kiai dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Assalamualaikum Pak Kiai dan juga host. Waalaikumsalam. Juga pendengar setia Mutiara Pagi, selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-26. Mengenai kewajiban zakat fitrah yang tujuannya membersihkan dan menyempurnakan ibadah puasa kita, Pak Kiai, ini bagaimana dengan sebagian orang yang meninggalkan puasanya tanpa uzur syar'i? Apakah dengan zakat fitrahnya bisa terbebas dari dosa puasanya? Syukron atas jawabannya Pak Kiai. Wassalamualaikum. Mangga Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhyi. Ini mewakili pertanyaan beberapa orang sepertinya, karena memang ada hubungan tadi dalam mukadimah antara kewajiban zakat fitrah dengan puasa. Ya, memang betul bahwa zakat fitrah itu dapat menjadi pembersih orang yang berpuasa atas kekurangannya. Jadi bukan pembersih atas ketidakpuasaannya, namun dia berpuasa tanpa dia sadari ya, itu mata
kemudian telinga, ya, dan seterusnya anggota tubuhnya tidak diajak juga berpuasa. Nah, maka dengan zakat fitrah ini diharapkan dapat membersihkan semuanya, mengembalikan pahalanya sehingga menjadi utuh dalam hal kaitannya dengan puasa tersebut, pahalanya. Beda lagi dengan orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Ini jelas berdosa. Tidak bisa ditutup dengan zakat fitrah. Dia harus bertobat, dia harus menggantinya dengan hari-hari yang lain sebagai qadha atas ketidakpuasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Kiai dari Bapak Adun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI Bogor. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini pertanyaannya ya, ingin bertanya kepada Pak Kiai, zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Apa tujuan utama dari zakat dalam Islam dan apa tujuan spiritual, sosial, dan moral dari zakat itu sendiri, Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Adun. Ini tentang keadilan sosial dalam hal zakat. Bahwa memang betul zakat itu tidak hanya berdimensi vertikal. Dalam arti kita ya semata-mata semuanya adalah ibadah kepada Allah. Namun dalam zakat kita dituntun untuk memiliki kesolehan sosial. Ya, untuk memiliki kepekaan dalam hal ini sehingga zakat menjadi bagian daripada peningkatan ya diri kita secara spiritual, secara moral dan sosial. Secara spiritual tentu zakat ini ya akan menumbuhkan ya kesadaran kita terhadap kepemilikan yang sebenarnya dari harta yang kita miliki. Karena semakin kita ngeh atau sadar dengan zakat, maka semakin menghadirkan Allah dalam hidup kita. Saat Allah memberikan harta dititipkan melalui ya pelanggan, melalui orang lain dan sampai ke kita, itu hakikatnya adalah titipan dari Allah. Karena yang punya hakikatnya adalah Allah. Maka orang yang berzakat, kalau Allah minta sekian persen, tidak akan berat karena Allah yang memilikinya. Begitu pula dari segi moral, dia akan meningkat secara moralitas, secara akhlak. Dia akan menyadari betul, ya dengan akhlaknya tentu dia akan baik dalam mencari harta. Tidak akan menzolimi orang lain ketika dia mencari nafkah. Kenapa? Sebab ya khawatir ketika menzolimi itu hartanya berubah yang tidak bersih jadi kotor atau yang tadinya halal jadi haram. Nah, itu kekhawatiran itu akan menjadikan moral dia menaik, kehati-hatian itu sehingga dia akan memilih dalam track yang halal, yang barokah. Yang ketiga, secara sosial tentu dia akan bukan hanya dikenal, tapi juga akan dicintai, disayangi, dan akan menjadi orang yang baik di tengah masyarakatnya, dan tentu ya para penduduk langit pun, para malaikat pun itu menyayanginya. Karena mereka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi. Ya, sayangilah orang-orang yang ada di bawah atau sebagai penduduk bumi kita sayangi, maka penduduk langit pun ya khususnya ya yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu akan menyayangi kita. Wallahu a'lam. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, kali ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Pak Kiai izin bertanya mengenai zakat fitrah yang suka langsung dipotong dari kantor suaminya di
tempat bekerja. Jadi di lingkungan rumahnya tidak pernah zakat lagi. Bagaimana kalau begitu Pak Kiai? Mohon penjelasannya, maka Pak Kiai. Ya, terima kasih Bu Supriyati. Potong memotong ya dalam hal zakat fitrah itu alangkah baiknya dikonfirmasikan dulu kepada muzaki. Muzaki itu adalah kaitan dengan yang wajib membayar zakat fitrah. Itu muzaki. Sehingga kalau di kantornya ada UPZ, unit pengumpul zakat, maka perlu diumumkan terlebih dahulu ya. Dan seterusnya itu ada akad ya. Ada akad yang mana akad itu disampaikan oleh muzaki kepada UPZ bahwa kami mengeluarkan zakat. Ya. Kalau untuk dipotong dengan tujuannya untuk zakat, maka yakinlah orang yang berzakat harus yakin bahwa dengan hal tersebut itu dia sudah selesai mengeluarkan zakat fitrah. Karena harta yang dia miliki itu sudah diberikan ya, melalui UPZ di kantornya. Kalau zakat fitrah, begitu pula zakat mal karena beda. Ya, kaitan dengan nisabnya. Kalau zakat fitrah itu yang harus dikeluarkannya ada batasan atau ada ketentuan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Ya, atau diuangkan kalau di Kota Bogor 45.000 misalnya. Kalau zakat mal beda lagi. Biasanya zakat mal untuk penghasilan itu di kisaran per bulannya 6.700.000 rupiah. Itu sudah wajib untuk zakat penghasilan. Nah, ketika sudah dipotong oleh pihak kantor dan harus tahu juga bahwa pihak kantor ini ada link kepada Baznas atau ada link dengan para mustahik sehingga tidak digunakan untuk selain daripada asnaf atau bagian-bagian yang berhak menerima zakat. Nah, karena zakat ini adalah ibadah, maka jangan sampai harta yang dikumpulkan dari karyawan dengan dalih itu zakat, itu tidak disalurkan sesuai dengan ketentuan di Al-Quran maupun hadis. Wallahu a'lam. Pak Kiai, kali ini ada satu pertanyaan lagi. Sepertinya ini menjadi pertanyaan terakhir dari pendengar kita pagi ini. Kali ini dari Kang Puji di Tapos Depok, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai Mahfud. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya Pak Kiai seorang anak paling tua atau anak sulung ini membayarkan zakat ibu, bapak, uwa-uwanya yang memang sudah sepuh, adik-adiknya, padahal ibu bapaknya lalu uaknya juga masih mampu. Apakah tidak apa-apa Pak Kiai? Karena saya pikir sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua dan adik-adik karena memang saya sudah bekerja. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Maka Pak Kiai. Baik, terima kasih Kang Puji dari Depok. Ya, ini pertanyaan seperti ini memang mewakili juga beberapa pertanyaan yang lain yang sama ya. Artinya banyak ditanyakan terkait siapa sih sebenarnya atau kewajiban siapa dalam hal mengeluarkan zakat fitrah. Pertama adalah wajib dikeluarkan oleh sendiri atau mandiri yang itu sudah mampu. Yang kedua, terkait zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh orang yang dia sebagai tulang punggung. Maka semua orang yang dinafkahinya itu dihandle ya, diambil alih untuk dibayarkan zakatnya oleh dia. Nah, yang ketiga bisa jadi oleh pihak yang lain, baik dari keluarga maupun pihak yang lain yang siap, udah saya bayarkan aja zakat fitrahnya. Ya, artinya itu tetap harus ada akad yang disampaikan. Ya, jangan sampai dia merasa tidak dibayarkan karena secara sembunyi-sembunyi tidak terang-terangan.
disinilah udah dia sampaikan harusnya kepada keluarga, sudah tidak perlu zakat lagi karena sudah saya bayarkan zakatnya, itu tidak apa-apa. Nah, namun hikmah-hikmahnya harus disampaikan. Ya, kalau tadi hikmahnya adalah kaitan dengan pribadi yang membangun zakat itu secara kesalehan sosial, ya spiritual, dan juga secara pendistribusiannya itu jelas, maka kita sampaikan juga kepada mereka ya bahwa inilah sebagai bakti ya, dan inilah kita menyadari bahwa harta itu milik Allah, dan orang yang sudah memiliki harta yang cukup ya itu diperintahkan untuk birrul walidain, untuk birrul walidain kepada orang tuanya. Maka ketika membayarkan zakat untuk orang tuanya dibayarkan, maka itu bagian daripada bakti kepada orang tua, bakti kepada keluarga, dan itu akan mempererat hubungan kekeluargaan. Ya, namun tidak boleh, ya ini digarisbawahi, tidak boleh kalau kita berzakat kepada orang tua. Namun menzakati orang tua itu boleh. Maksudnya apa? Kalau zakat kepada orang tua, uang atau harta kita kasihkan ke orang tua, bilang, ibu ini zakat ya buat ibu dari saya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena orang tua itu ya tidak harus menunggu zakat ketika dia mendapatkan rezeki dari anaknya. Namun kewajiban anak untuk memberikan nafkah kalau dia sudah mampu, ya itu kasihan orang tuanya yang sudah repot dan sebagainya, ya diberikan, tidak hanya menunggu di bulan Ramadan. Nah, tapi kalau menzakati, ya tadi mengeluarkan zakat atas nama orang tua, nah itu boleh. Wallahu a'lam. Artinya memang yang perlu digarisbawahi, menzakati boleh, tapi untuk zakat kepada orang tua tidak boleh. Nah, Demikian seperti ya, Pak itu. Kiai. Betul, Teh Delis. Baik. Ada 2 menit terakhir Pak Kiai untuk kesimpulan topik kita pagi hari ini mengenai kewajiban zakat dalam membangun keadilan sosial dan kesalehan spiritual di akhir Ramadan ini, Pak Kiai Mangga. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa zakat fitrah ini mengajarkan kita untuk berempati di hari raya tentunya, dan zakat mal itu mengajarkan kita untuk berkeadilan sepanjang tahun, ya, tidak hanya di sesi atau di momen Ramadan saja. Sehingga kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang rajin berzakat, rajin bersedekah, ya, empati, ya, dan seterusnya. Karena di bulan Ramadan kita dididik untuk itu, jiwa kita dididik untuk peduli kepada sesama, sehingga hubungan kita dengan masyarakat semakin baik. Dan tentunya inilah bagaimana kita membangun kesolehan secara spiritual dan juga berkeadilan sosial. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan kita nanti masuk ke dalam Idul Fitri, ya termasuk orang-orang yang diberikan kesucian, keberkahan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aidin al faizin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas ilmu yang sangat bermanfaat di pagi hari ini terkait kewajiban zakat dalam membangun keadilan sosial dan kesalehan spiritual. Sehat selalu Pak Kiai. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Dan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar, sehat sekeluarga, dan tentu kita memang doa utamanya adalah diberikan kesehatan ya Pak Kiai untuk bisa bersama-sama merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Demikian Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama. Baik, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.